Halo teman-teman, kali ini kita bakal bikin mango sticky rice ala saya tentunya ya. Ini makan enak banget, manis dan bikin nagih. Yang pertama siapkan kurang lebih 300 gram beras ketan, kemudian kita rendam dengan kurang lebih 500 ml air selama minimal 1 jam. Paling bagus 3 jam ya, tapi di sini saya pakai cara cepat, cara singkat 1 jam aja. Itu kurang lebih ya. Kalau sudah kita tiriskan, tentunya sudah dicuci ya, kemudian kita tambahkan daun pandan. Saya lebih senang daun pandan yang dipotong-potong karena wanginya lebih berasa. Kemudian kita tambahkan 1 sachet 65 ml ya. Santan instan, saya pakai yang instan aja karena lagi hujan malas keluar ya. Kemudian sepertiga sendok teh garam halus. Tujuannya adalah untuk membuat si ketan ini nanti gurih gitu ya, tapi tidak asin. Kemudian kita tambahkan kurang lebih sebanyak 1, 2, 2 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir munjung ya. Kemudian kita masukkan kurang lebih 300 ml air. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan santannya benar-benar larut ya dalam air. Dan ini benar-benar harus rata, jadi nanti rasanya nggak asin sebelah atau nggak manis sebelah. Kalau sudah, kita siapkan kukusan. Ini kita ngukusnya dari awal ya teman-teman, dari air belum panas. Jadi karena air belum panas, kita kukus kurang lebih sekitar 50 menit. Hampir 1 jam. 50 menit itu dari air belum panas ya. Kalau sudah 50 menit nih teman-teman, kita aduk-aduk si nasi ketan. Karena biasanya kepala santannya itu ada di atas gitu ya, di permukaan. Jadi ini harus diaduk. Tujuannya adalah biar dia pulen, kemudian merata, kemudian kepala santan atau putih-putihnya ini benar-benar tercampur rata. Kita aduk-aduk seperti ini. Kalau sudah nih teman-teman, kita tutup kembali dan kita biarkan kurang lebih 5 menit saja. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita siapkan panci dan masukkan 1 sachet santan instan. Saya pakai yang merek ini, isinya kurang lebih 65 ml. Kemudian kita masukkan kurang lebih sekitar 2-3 sendok teh gula pasir. Jangan terlalu banyak karena ini nanti kalau terlalu banyak atau terlalu manis rasanya akan enek banget. Kemudian kita bubuhkan kurang lebih seujung sendok teh garam halus atau 1/4 sendok teh garam halus. Kemudian tidak lupa daun pandan, saya cukup pakai 1 lembar aja tapi saya sobek jadi 2 ya. Kemudian kurang lebih sekitar 250 ml air. Kita aduk-aduk sampai mendidih, sampai matang dan mendidih tapi busanya agak lama gitu, jadi dia tuh nggak berasa mentah. Jadi benar-benar diaduk dalam kondisi mendidih. Kalau sudah, kita matikan kompornya. Setelah kita matikan kompornya, kurang lebih 2 sendok makan tepung beras kita beri santan. Kenapa pakai tepung beras? Kenapa nggak pakai maizena? Pakai maizena boleh ya teman-teman, tapi saya di sini lebih senang pakai tepung beras karena tepung beras itu memberikan aroma beras gimana gitu. Kalau maizena dia memang mengentalkan ya, tapi kalau tepung beras dia juga memberikan sensasi rasa aroma-aroma beras seperti itu. Jadi lebih gurih gitu kan. Tapi kalau semisal Anda nggak punya nih teman-teman nggak punya tepung beras putih, bisa juga pakai 2 sendok makan tepung maizena ya. Ini kalau sudah larut, kita masukkan ke dalam adonan santan dan kita nyalakan kembali kompor sampai dia mendidih, tapi kita harus mengaduknya dengan cepat.
agar dia segera mengental, dan bila sudah mengental, matikan kompor, sisihkan. Kemudian siapkan mangga, kali ini saya pakai mangga harum manis. Kalau semisal Anda mau pakai mangga gedong gincu atau mungkin mangga yang lainnya boleh ya, tapi di musim mangga seperti sekarang, saya rasa tidak sulit untuk mendapatkan mangga. Nah, ini memang saya sengaja motongnya seperti ini ya teman-teman. Harap bersabar. Karena ini benar-benar motongnya tuh menguras keimanan ya. Kalau yang nggak sabar pengennya direbut aja terus dikupas sendiri. Nah, ini setelah selesai kita kupas, ini bakal kita iris. Irisnya sesuai selera teman-teman ya. Bisa tipis-tipis, bisa memanjang, bisa kotak. Tapi kali ini saya mengirisnya panjang-panjang biar lebih mudah. Dan saya suka irisan yang tebal, jadi manisnya berasa. Kurang lebih seperti ini nih teman-teman. Dan menurut saya irisan seperti ini entah kenapa terlihat cantik gitu ya. Tapi kalau semisal teman-teman suka yang kotak-kotak dan pandai dalam menata, boleh juga. Nggak harus seperti ini. Terserah atau sesuai selera teman-teman ya. Oke, kemudian kita pindahkan ke dalam piring terlebih dahulu. Beberapa waktu lalu saya sempat lihat teman saya nih teman-teman pakai mangga kueni. Memang lebih berserat tapi wanginya memang lebih gurih ya. Ini kalau di internet biasanya namanya mangga Thailand ya. Oke, saatnya plating. Pertama kita tuangkan sausnya, saus santan. Kemudian sticky rice-nya atau nasi ketannya. Ini saya pengen bikin bulat-bulat biar unyu aja sih, sebenarnya lebih karena kepengen aja gitu ya. Kalau teman-teman punya bentuk yang lebih bagus, bentuk yang lebih rapi gitu ya boleh. Nggak harus kayak gini. Ini cuma contoh ala saya aja. Oke, ini saya bulat-bulat. Sebenarnya tadi pengen pakai cetakan bintang buat si kecil gitu ya, buat anak-anak yang agak susah makan. Mungkin kalau dibentuk bintang jadi lebih berselera. Cuma tadi entah kenapa tidak kepikiran gitu ya. Ini sudah saya pakai 2 saja. Tidak terlalu banyak karena kalau kebanyakan takut enek gitu ya. Kemudian kita tata mangganya. Nah, kurang lebih seperti ini udah jadi nih teman-teman. Hanya begini saja, tapi ini rasanya enak banget. Lembut dan creamy dari saus santannya. Kemudian manis gurih dari beras ketannya. Kres-kres mangga lembut dan manis dari mangganya. Wah, ini perpaduan yang perfect. Semoga mudah dimengerti ya resep yang saya bagikan di kesempatan kali ini teman-teman. Dan yang akan datang kita bakal ketemu lagi tentunya dengan video masak yang lebih endas. Saya Cimunchan, bye.